Analisis faktor, sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Tujuan analisis faktor. Analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor ataupun variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Persyaratannya 1. Data masing-masing variabel diteliti berdistribusi normal. 2. Nilai Kaiser-Meyer Outcome Measure of Sampling Efficiency KMO-MSG lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett Test of Sufficiency lebih kecil 0,50. Syarat ketiga, ada hubungan yang kuat antara korelasi antar variabel, ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih kecil dari 0,50. Berikut adalah cara untuk menganalisis faktor dengan SPSS. Pertama, kita harus mempunyai data. Di sini saya telah memiliki data yang akan saya uji, yaitu dengan 5 variabel dan 25 jumlah responden. Pertama, hal yang kita lakukan yaitu mengcopy data yang akan kita uji atau analisis. Kita copy ke SPSS. Kita buka SPSS. Nah, di halaman SPSS kita mengcopy data yang kita copy dari Excel tadi. Ini kita paste. Nah, setelah itu kita ke variable view. Di variable view, di name, di kolom name kita ganti menjadi key1, key2, Q3, Q4, Q5. Nah, di kolom desimal kita ubah semua menjadi 0 agar nilai yang kita miliki itu bernilai angka bulat. Nah, di bagian align kita pilih center agar terlihat rapi. Di measure kita ubah menjadi scale agar data kita dapat dihitung. Nah, oke. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Di data view kita ke analyze, baru ke dimension reduction, kita pilih faktor. Nah, di kolom ini kita akan Ctrl A, baru kita pindahkan ke kolom variabel. Oke, setelah pindah semua, kita ke pilihan deskriptif. Di deskriptif kita menceklis KMO and Bartlett Test of Sphericity dan anti-image. Setelah itu continue. Setelah itu extraction. Di extraction kita menceklis script plot. Oke, continue. Baru tuh rotation. Di rotation kita centang very max. Oke, di display rotated solution. Setelah itu continue. Di course kita checklist save as variables. Nah, setelah itu kita langsung oke. Nah, di sini sudah muncul faktor analyze, yaitu dengan jumlah output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Berikut adalah interpretasi analisis faktor dengan SPSS. Pertama yaitu output KMO and Bartlett test. Nah, tabel output KMO and Bartlett test bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut dengan analisis faktor atau tidak. Nah, cara untuk mengetahui analisis tersebut bisa dilanjut atau tidak, maka dari nilai KMO. Jika nilai KMO MSE lebih kecil dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat diteruskan. Nah, berdasarkan output di atas, kita ketahui bahwa nilai KMO MSE sebesar 0,586, jadi lebih besar dari 0,50. Nah, dan nilai Bartlett test of sphericity appears SIG-nya 0,06 lebih kecil dari 0,50, maka hasil penelitian tersebut dapat dilanjut karena memenuhi persyaratan pertama. Nah, selanjutnya untuk memenuhi variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan dapat kita lihat dari tabel output anti-image matrix di bawah ini. Nah, di sini anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel yang mana saja yang layak dipakai dan variabel yang tidak layak dipakai untuk dalam analisis faktor. Nah, perhatikan bagian anti-image matrix yang mempunyai kode huruf A yang saya warnai warna kuning, yang artinya untuk tanda measure of sampling adequacy atau MSA. Berikut diketahui nilai MSA pada tabel di atas ialah 1. Variabel kompetensi memiliki nilai sebesar 0,561. 2. Variabel pengetahuan memiliki nilai sebesar 0,727. 3. Variabel kualitas sebesar 0,437. Keempat, variabel pendidikan sebesar 0,574. Kelima, variabel pengalaman sebesar 0,484. Nah, berdasarkan variabel data tabel di atas terdapat 5 variabel yang dianalisis. Dan terdapat 2 variabel bernilai MSE di bawah dari 0,50. Yang disebut variabel tersebut tidak dapat bekerja. Maka dari itu variabel tersebut tidak dapat dilanjut untuk dianalisis. Nah, meskipun ada 2 variabel yang nilai MSE-nya lebih kecil dari 0,5, namun kita bisa membuatnya dapat dianalisis dengan cara membuang dua variabel tersebut tetapi memilih salah satu yang lebih kecil. Nah, output ketiga yaitu communalities, yaitu di keseluruhan nilai dalam tabel communalities diperoleh bahwa 5 variabel awal mempunyai nilai communalities yang besar. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Dengan kata lain, semakin besar nilai dari communalities, maka semakin baik analisis faktor. Karena semakin besar karakteristik variabel asal yang dapat diwakili oleh faktor yang terbentuk. Nah, di sini variabel kompetensi inisialnya 1000 memiliki extraction 0,80, pengetahuan extraction 0,57, kualitas 0,631, pendidikan 0,74, pengalaman 0,43. Kita ke output tabel total variance explained. Nah, itu kita lihat di sini. Oke.
Nah, tabel total variance bertujuan untuk menunjukkan besarnya persentase keragaman total yang mampu diterangkan oleh keragaman faktor-faktor yang terbentuk. Dalam tabel tersebut juga terdapat nilai eigenvalue dari tiap-tiap faktor yang terbentuk. Nah, faktor 1 memiliki nilai eigenvalue 2,180. Yang ini. Dan faktor 2 bernilai sebesar 1,006. Untuk menentukan berapa komponen atau faktor yang dipakai agar dapat menjelaskan keragaman total, maka dilihat dari besar nilai eigenvalue-nya. Komponen dengan eigenvalue lebih besar dari 1 adalah komponen yang dipakai. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 1, maka komponen tersebut tidak akan dipakai. Kolom kumulatif persen menunjukkan persentase kumulatif variance yang dapat dijelaskan oleh faktor. Besarnya keragaman yang mampu diterangkan oleh faktor 1 dan faktor 2 sebesar 63,712%. Berdasarkan alasan nilai eigenvalue faktor yang lebih dari 1 dan besarnya persentase kumulatif kedua faktor sebesar 63,172%, dapat disimpulkan bahwa dengan kedua faktor sudah cukup mewakili keragaman variabel-variabel asal. Nah, kita lanjut ke output script-plot. Script-plot adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu peneliti menentukan beberapa banyak faktor terbentuk yang dapat mewakili keragaman peubah-peubah asal. Bila kurva sudah landai, akan ada petunjuk untuk menghentikan penambahan komponen. Walaupun penilaian curam atau landai bersifat subjektif penelitian. Dari script plot di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk. Nah, selanjutnya ke output component matrix. Output component matrix ini menunjukkan nilai korelasi dan hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Seperti contohnya faktor 1 yang bernilai 0,889 dan faktor keduanya bernilai 0,121 dan seterusnya sampai variabel pengalaman. Itu menunjukkan bahwa faktor 1 dan faktor 2 memiliki hubungan. Kita lanjut ke output rotated component matrix. Nah, terdapat perbedaan nilai korelasi variabel dengan setiap faktor sebelum dari sesudah dilakukannya rotasi Verimax. Terlihat bahwa loading factor yang dirotasi telah memberikan arti sebagaimana yang diharapkan dan setiap faktor sudah dapat diinterpretasikan dengan jelas. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat membaca hasil analisis faktor model rotasi sebagai berikut. Variabel kompetensi yang bernilai 0,896 dan faktor kedua 0,61. Nah, karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel kompetensi termasuk kelompok faktor 1. Kedua, variabel pengetahuan. Nilai korelasi dengan faktor 1 sama dengan 0,741 dan faktor 2 sama dengan 0,149. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel pengetahuan termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Variabel kualitas. Nah, nilai korelasi dengan faktor 1 0,261 dan faktor 2 0,738.
Nah, karena nilai korelasi vektor 1 lebih kecil dari vektor 2, maka variabel kualitas termasuk kelompok vektor 2. Variabel pendidikan. Nilai korelasi dengan vektor 1 sama dengan 0,811 dan vektor 2 0,294. Karena nilai korelasi vektor 1 lebih besar dari vektor 2, maka variabel pendidikan termasuk kelompok dari vektor 1. Kelima, variabel pengetahuan. Nilai korelasi dengan vektor 1 sama dengan 0,314 dan vektor 2 0,595. Karena nilai korelasi vektor 1 lebih kecil dari vektor 2, maka variabel pengalaman termasuk ke dalam kelompok vektor 2. Nah, berikutnya adalah output component transformation matrix. Tabel komponen transformation matrix ini berfungsi untuk menunjukkan apakah faktor-faktor yang terbentuk sudah tidak memiliki korelasi lagi satu sama yang lain atau ortogonal. Nah, tabel komponen 1 bernilai 0,998 lebih besar dari 0,50 dan komponen 2 bernilai 0,998 dan lebih besar dari 0,50. Maka kedua vektor tersebut layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman SPSS. Nah, di data view kita mendapatkan tabel vek 1, vek 2. Di sini adalah faktor skor untuk faktor 1, ini adalah skor untuk faktor 2. Nah, dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS, misalnya dengan Amos ataupun Smart EPLS?